Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Doa Thoriqah Mamah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum PAUD. Langsung saja yang pertama yaitu definisi kurikulum. Nah, ternyata secara etimologis ini kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat berlari. Nah, maksudnya ini yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai finish. Nah, istilah ini dahulu digunakan di dalam dunia olahraga. Nah, pada awalnya kurikulum ini diartikan yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan atau untuk memperoleh ijazah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini merupakan program pembelajaran atau perencanaan kegiatan belajar yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan kepada peserta didik atau para siswa dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, ada dua unsur pokok yang menjadi tekanan pengertian kurikulum. Yang pertama, ada isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini yaitu mata pelajaran. Yang kedua, ada tujuan utama pendidikan. Apa sih tujuan utama pendidikan? Nah, langsung saja tujuan utama pendidikan ini yaitu agar semua siswa ini dapat menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah. Selanjutnya ada perubahan hakikat kurikulum yang awalnya dari hakikatnya itu berisi mata pelajaran, kemudian sekarang berkembang menjadi pengalaman belajar siswa. Jadi maksud dari perubahan hakikat kurikulum dari mata pelajaran yang menjadi pengalaman belajar ini yaitu jadi kurikulum ini tidak hanya sebatas pada mata pelajaran tetapi mencakup seluruh kegiatan belajar dan pengalaman siswa di sekolah. Nah, dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini, tercantum bahwa kurikulum PAUD ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan pengembangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ada lagi yang definisi lain mengenai kurikulum PAUD yaitu program atau seperangkat rencana tertulis yang disusun secara logis dan sistematis yang berisi tujuan, isi, dan bahan pengembangan yang harus dijadikan dasar patokan atau pedoman bagi pengelolaan sistem pendidikan agar tercapainya tujuan PAUD yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada komponen PAUD. Komponen PAUD ini ada 4. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini ada 4 tujuan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, tujuan mata pelajaran, dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk komponen yang kedua ada isi atau materi. Nah, isi atau materi ini dijadikan sebagai bahan kegiatan belajar bagi siswa. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam isi atau materi dalam kurikulum, yaitu ada sahih, kemudian tingkat kepentingannya, kemudian kebermaknaan, ada layak dipelajari, dan yang terakhir ada menarik minat. Nah, yang ketiga ada proses kegiatan. Proses kegiatan ini yaitu memberi petunjuk bagaimana sih kurikulum ini dilaksanakan. Nah, langsung yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini instrumen untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 6. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, kemudian fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, kemudian fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Kemudian ada peranan kurikulum, juga ada 4, yaitu ada
peran kurikulum sebagai konservatif, kemudian kreatif, kritis, dan evaluatif. Yang terakhir yaitu manfaat kurikulum. Nah, manfaat kurikulum ini ada 3, yaitu manfaat bagi guru, kemudian bagi sekolah, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat. Yang pertama yaitu bagi guru. Nah, manfaat bagi guru ini yaitu kurikulum ini dapat dijadikan atau digunakan sebagai pedoman untuk merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada manfaat bagi sekolah, yaitu kurikulum ini dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Yang terakhir ada manfaat kurikulum bagi masyarakat, yaitu kurikulum ini dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.